Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sarkitik selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kamulyan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tamu undangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yaitu tanggal 6 Juni 2024 pada acara Diseminasi Budaya Positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawardani dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Nurhayati SPD SD CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Terus yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama pembukaan ya. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah pada Bu Sarkitik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
lisan yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kamulan 1 beserta tamu undangan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Nurhayati SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan ke-10, yang mana acara ini merupakan program dari calon guru penggerak. Hadirin yang saya hormati, semoga acara pada hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Dan semoga juga dengan adanya program CGP ini nanti bisa membawa SD kita, SD Kamulan 1 menjadi lebih baik dalam segala hal, terutama dalam KBM. Dan saya mohon juga kepada Ibu Yanti Nurhayati nanti bisa mengimbaskan ilmunya kepada rekan-rekan, khususnya guru SD Negeri Kamulan 1, pada umumnya guru SD segugus Kamulyan, bahkan sekecamatan Bantarsari. Amin. Karena apa? Menyampaikan ilmu itu banyak sekali manfaatnya. Dapat pahala selama ilmunya masih digunakan bagi mereka-mereka yang mendapatkan ilmu dari Bu Yanti. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan positif bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Sakti diucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Yanti Nurhayati SPDSD. Kepada Bu Yanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Harusnya sudah istirahat, ini ada acara seperti ini. Belum istirahat. Sampai jam 2, Bu. Ini puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam semoga terlalu tercurahkan untuk junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW
yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelum memulai acara, kalau saya bilang SD Negeri Kemuliaan 1, kita bersama-sama bilang luar biasa. Oke. SD Negeri Kemuliaan 01, Luar biasa. Tangannya seperti ini ya, Bu. Dedem, boleh dedem, boleh kayak gitu. Oke, lagi. SD Negeri Kemuliaan 01, Luar biasa. terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Iya. Oh, gak apa-apa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang keberagaman. Yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Iya. Kita nanti di belakang kita bahas satu persatu. Yang ketiga, apakah seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya. Harus ya. Tuh. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul. Setuju. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Terima kasih atas jawaban kepada Ibu. Nah, kita belajar ke positive mindset, pemikiran positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentu saja nilai-nilai yang dikembangkan itu nilai-nilai yang mengandung kebajikan. Nilai positif. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar dari manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan nanti yang terakhir itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi ini dilakukan untuk bersama-sama dengan siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, coba sekarang kita praktek bersama-sama. Ini ada namanya genggam. Ya, Bapak dan Ibu mempunyai satu barang yang berharga. Nah, itu simpan di dalam tangan dan digenggam. Nah, nanti berhadapan dua orang teman. Yang satu memegang benda yang berharga itu, yang satu berusaha untuk membuka genggaman tangan yang menyimpan barang berharga itu. Saya Coba, jangan nangkap Imam. apakah yang akan terjadi? Boleh dipraktekkan. Yang temannya yang tidak menggenggam boleh diajak tertawa, dikritiki, dirayu. Yang penting berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Boleh saya beri waktu 5 menit untuk melakukan percobaan itu. Boleh tentukan siapa yang mau menggenggam, siapa yang mau berusaha membuka. Aku bagian ini Kiki. Yang mau mereka apa nih malah? Ya, yang satu menggenggam, di dalamnya itu ada benda berharga. Oke. Semuanya berarti ya. Satu orang. Satu orang menggenggam, satu orang berusaha untuk membuka. Yang lain ketawa. Ada beda. Ayo, ada donat cincin.
menyebabkan genggaman tangan itu susah untuk Mempertahankan barang yang Iya, ada. mempertahankan barang berharga dong. Iya betul. Berarti kalau mempertahankan itu motivasinya dari siapa? Diri Sendiri. Nah itu ya. Jadi genggaman tangan ini menunjukkan betapa besarnya motivasi dalam diri. Gitu ya. Nah, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi, murid itu bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau anaknya mempunyai karakter yang bagus, insya Allah itu akan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Jadi ketika dikritik, itu orang tersebut akan merasa bersalah dan berusaha untuk memperbaiki apa yang dikritik oleh orang tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bukannya itu tidak benar ya. Nah, bagaimanakah seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada dua perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realistis atau kebutuhan kita itu sama kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda tiap orang. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi itu nggak mungkin. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan berusaha untuk mendapatkan dunia itu. Ya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Kalau semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk atau baik, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Terus, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Tapi menurut respon sebaliknya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi genggaman tangan. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Satu lagi, model berpikir menang kalah menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Sekarang ini ke disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Dan diharapkan disiplin positif itu muncul atas motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan kepada siswa itu tujuan akhirnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek nih Bapak Ibu. Mungkin yang guru Purba itu bisa menyanyikannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia
motivasi itu kayak baik itu motivasi intrinsik ya, yang timbul dari diri sendiri. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Tujuannya itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Jadi murid melakukan apa itu karena aku takut dihukum seperti itu. Ya, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, saya melakukan ini biar nanti dapat hadiah dari guru seperti itu. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang paling bagus itu berarti yang keberapa, Bu? Ketiga. Kita lihat lagi. Nah, ini ada yang namanya untuk disiplin itu ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan dan berakhir dengan timbulnya rasa dendam. Misalkan Bapak Ibu pernah dulu waktu SD itu pernah dihukum sama gurunya, mungkin sampai sekarang ingat. Ya, seperti itu. Jadi kalau hukuman itu biasanya satu arah. Jadi yang menentukan hukuman itu guru. Ya, tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dengan murid, tetapi masih ada campur tangan guru yang lebih besar. Kalau restitusi itu penyelesaian masalahnya benar-benar sama murid. Jadi murid diajak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan bagian yang tadi itu ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu biasanya tidak terencana, jadi spontan, bersifat satu arah. Jadi yang menentukan hukuman itu terus bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan juga kata-kata kasar. Itu jadi kata-kata kasar itu bisa juga termasuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru seperti tadi saya bilang. Jadi guru yang menentukan. Nah, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan karakter yang lebih baik lagi. Karena mereka ikut dilibatkan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, coba sekarang ini yang menentukan Bapak sama Ibu. Nah, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ya, kalau yang konsekuensi Jung. Yang hukuman. Kalau ini yang terakhir, ini banyak mengecoh juga, termasuk saya dulu pas pertama kerja dia terkecoh. Nah, lari keliling lapangan karena ini berhubungan dengan PJOK. Jadi ini bukan termasuk hukuman tapi konsekuensi.
Terus yang pertama ini, kalau dihukum oleh penghargaan itu sebenarnya ada beberapa akibat. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam pemikiran anak. Kan kadang kalau diberi penghargaan anak senang banget ya, itu akan ingat sampai mereka dewasa. Yang kedua, penghargaan tidak efektif karena kalau diberi hadiah baru sergap, tapi kalau enggak seperti itu. Terus penghargaan dapat merusak hubungan, misalkan sama teman yang dikasih hadiah kamu saya nggak pernah atau iya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya misalkan yang diberi hadiah itu yang juara pertama, juara kedua tidak diberi, jadi kan jadi cilik hati seperti itu. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas. Seperti tadi, mereka akan berlomba-lomba kalau ada hadiahnya. Yang selanjutnya, penghargaan akan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya ada lagi, penghargaan dapat menghukum. Nah, yang selanjutnya bisa juga penghargaan itu memunculkan motivasi dalam diri. Jadi karena saya diberi hadiah, motivasi untuk lebih baiknya itu ada terus dan terus. Okay. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Bapak itu yang paling bagus yang mana? Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba kira-kira alasannya mengapa? Keselamatan, keamanan. Terus kadang tidak sedikit orang yang menggunakan helm karena takut itu polisi. Nah, kalau itu Ayah kuningan bro. kalau peraturan menggunakan helm itu yang membuatkan dari atas kita sebagai pengendara tidak dilibatkan, ya tidak? Nah, berarti itu termasuk peraturan bukan? Jadi kita dipaksa untuk menaati itu, ya. Terus yang kedua juga berhubungan dengan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan memakai seragam sesuai jadwal? Kan dalam menentukan ini anak tidak dilibatkan bahwa setiap hari Senin pakai baju ini, Selasa pakai baju ini, seperti itu, ya kan? Nah ini, tapi mau tidak mau mereka harus mau mengikuti aturan itu, seperti itu. Nah ini, jadi yang sebaiknya kita lakukan itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, dan ini bersifat universal. Jadi berlaku untuk semua siswa yang ada di kelas tersebut. Yang kedua, kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu arah, yaitu oleh guru. Jadi guru yang menentukan, nanti anak harus menaati peraturan itu. Sama dengan peraturan sekolah juga. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi semua siswa dilibatkan. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, nah ini kata kuncinya, kalau keyakinan kelas itu harus kalimat yang positif, tidak boleh kalimat negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu enggak. Atau saling menyayangi sesama teman. Jadi berisi kalimat positif. Nah, keyakinan kelas ini secara berkala harus ditinjau, perlu diperbaiki atau tidak. Dan keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, maksimal 7, minimal 3. Dan itu
menyetujui dengan menandatanganinya. Misalkan kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita. Nah, nanti semua anak mempunyai kesempatan untuk menuliskan keyakinan itu. Nah, nanti dipilah-pilah mana yang sama, mana yang tidak. Nah, kalau sama berarti ambil satu. Nanti ditulis, terus biasanya kan kita kalau sudah tersusun semua 3 sampai 7, mau 5 enggak apa-apa, mau 6 enggak apa-apa. Nanti kita buat di kertas yang cantik. Nah, itu kita tampilkan tempelan di dinding sebagai bukti. Itu bisa kita semacam tanda tangan atau stempel jempol di hiasan dinding itu sebagai bukti bahwa semua siswa sepakat akan keyakinan itu. Ya. Nah, keyakinan kelas itu harus ditempel di dinding kelas. Jadi semua siswa bisa melihat. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu di hati saya ini termasuk yang mana ya? Ini ya. Jadi untuk 5 kontrol posisi guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, ini saya punya sticky note. Saya nanti kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana atau yang pernah Bapak Ibu lakukan itu yang mana? Semuanya gimana Bu Guru? Pernah Boleh, tapi yang dominan yang mana? manajernya lah. Manajer siapa yang lama Orang itu mah hukum. Itu di depan. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pilih salah satu saja. Ya, satu saja. Aku milih manajer. Boleh. Pas karo karakterku. Dipegang dulu, nanti kita cocokkan. Ya, ini. Oh, Oke, berikut ada contoh video posisi kontrol guru. Coba ya Bapak Ibu itu termasuk yang mana? Ini posisi penghukum. ya, usul ya, Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. salah banget lagi Bu Guru. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini yang kedua posisi membuat merasa bersalah. Setelah tahu iya tidak salah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nah, ini membuat Kamu terlambat itu lagi. gurunya merasa Nanti karena ibu ibu bakal bersalah. sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu,
Ya sudah, lain kali jangan bikin emosi lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi ngomong begini terus. Yang mana yang Sana cepat kelas sih. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Tanpa sadar. Iya. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, ini posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Ibu saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Yang paling ideal untuk guru berarti ya jadi anak
berpikir menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. PR banget ya. Padahal ya namanya. Nah, ini dari kesimpulan tadi video, ini untuk penghukum itu cirinya bisa menghardik. Tadi kan suaranya keras ya, siswanya dilepas sama kerjakan hukumannya. Kalau yang pemantau masih diawasi oleh guru tersebut. Dampaknya itu dapat juga menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa nilai kebajikan. Yang selanjutnya tidak sepenuhnya mandiri anaknya karena masih diawasi gitu. Yang ini yang paling ideal untuk seorang guru yaitu manajer. Suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa memecahkan masalah karena siswa diajak untuk mencari solusi dari apa masalah mereka. Dampaknya ini dapat membuat murid menjadi mandiri, peserta didik dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau fisiologi. Ini berhubungan dengan kebutuhan primer pada manusia itu. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima psikologis. Pasti semua anak ingin disayang oleh guru atau orang tuanya. Yang ketiga, penguasaan. Kalau penguasaan itu apa ya namanya? Merasa dirinya hebat. Nah, itu termasuk penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Jadi anak merasa bosan dan ingin mencari suasana yang lain. Yang kelima, kesenangan. Nah, coba sekarang yang nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti termasuk yang mana? Kebutuhan yang mana? Dengan ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Berarti kalau yang nomor 1 kira-kira yang mana Pak Bu? Kesenangan. Yang nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang, itu betul kasih sayang. Nah, yang ketiga, aku hebat kan Bu, bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan, betul. Terus aku bosan belajar terus di dalam kelas. Kebebasan, betul. Tapi kita dapat utama kita. Dari semua budaya positif itu, tujuan akhirnya membuat dunia kita berkualitas. Ya, dunia berkualitas itu seperti apa sih? Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhinya semua kebutuhan dasar dari manusia itu. Itu yang disebut dunia berkualitas. Coba sekarang, mungkin setiap bapak dan ibu mempunyai orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, dalam hidupnya sebetulnya. Bu Muda pasti punya orang-orang yang penting dalam dirinya. Terus nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup bapak sama ibu? Bu Eti, nilai kebajikan apa yang paling penting menurut jenengan? Simpatin aksi. Bakti kepada keluarga. Terus yang selanjutnya, kalau bapak atau ibu menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan ada dalam diri bapak ibu? Berita karakternya paling apa? Bisa memaafkan dengan Terus yang selanjutnya, apa pencapaian bapak atau ibu yang sangat membanggakan usul? Ya kan guru bisa menyerap jasa-jasa mereka. Berarti ke siswa ya Bu? Nah Bu Nita, ya. apa pekerjaan ideal bagi jenengan? Yang mempunyai posisi sebagai apa? Manajer.
Jadi kita menanyakan kepada anak, tapi kita juga kembali ke diri kita. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan melakukan kesalahan yang sama, nah itu termasuk menstabilkan identitas. Iya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu juga sama, menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa bersalah sekali. Yang kedua, validasi kebutuhan atau hal yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga termasuk validasi. Nah, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah dibuat keyakinan kelas. Tadi tanyakan lagi sama anak yang membuat kesalahan. Nilai apa yang telah kamu sepakati, yang telah kamu langgar? Gitu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Seperti itu namanya menanyakan keyakinan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Nah ini ada contoh video segitiga restitusi. Kebetulan kemarin ini aktornya atau aktrisnya saya sendiri. Ini nanti suaranya kedengaran atau tidak? Kedengaran ya? Iya. Menanyakan keyakinan. Masih ingat enggak keyakinan apa yang kamu langgar? Ini contoh segitiga restitusi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak sekali kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terus dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke kepada Bu Yanti diucapkan terima kasih. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di kelas masing-masing ya. Dan semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Amin. Dan terasa kita sudah sampai di acara yang terakhir yaitu menutup. Mari sama-sama kita
kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Dari saya sebagai pembawa acara pada hari ini, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Tujuannya apa sih dibuat keyakinan kelas? Agar kelas lebih nyaman. Boleh, agar di kelas nyaman, pembelajaran bisa dengan cara. Sekarang kita lihat apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Kita lihat ya. Nah, coba sekarang setiap hari Senin kamu pakai baju merah putih
Jagalah kebersihan apa? Kan kalau membuang sampah juga sudah ya. Coba untuk jagalah kebersihan kelas. Kalian sepakat tidak? Sepakat. Oke, kita dapat satu ya. Kita lihat lagi. Oh, di sini ada yang tulis tidak boleh gelutan. Tidak boleh gelutan berarti negatif. Diganti kira-kira apa? Boleh gelutan. Boleh apa coba? Berarti sesama teman harus bagaimana? Oh, pinter. Sama dua berarti apa? Menyayangi. Paling menyayangi sama siapa? Sama. Coba untuk yang kedua, kalian sepakat tidak bahwa sama teman itu harus saling menyayangi? Sepakat. Kita cari lagi. Oh, ini tidak boleh mencontek. Berarti harus diganti apa? Menggarap sendiri. Apa coba? Kalau nyontek itu berarti anaknya tidak apa? Tidak jujur. Berarti bagaimana kalimat positifnya? Jujur, bersih, jujur. Bagaimana? Saat mengerjakan. Pinter. Catat saja ya. Coba. Yang ketiga sepakat tidak? Ada lagi, kita lihat lagi. Nah ini. Setiap hari Jumat memakai seragam. Ada lagi tidak? Sama ada lagi. Setiap hari Senin memakai baju merah putih. Ya, berarti kira-kira apa? Memakai seragam sesuai dengan pinter. Yang
Itunya apa? Kalimatnya apa? Pak. Jagalah. Tadi kita harus tertib. Pintar ketertiban kelas. Untuk yang nomor 7, kalian sepakat tidak? Ini apa namanya, keyakinan kelas 4. Coba siapa yang mau jadi relawan? Bacakan kembali keyakinan kelas. Oh boleh Rara. Rara tolong maju ke depan Rara. Rara coba bacakan kembali keyakinan kelas kita Rara. Keyakinan kelas 4. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Saling menyayangi sesama teman. 3. Bersikap berusaha mengerjakan tes. 4. Memakai seragam sesuai peraturan sekolah. 5. Datang ke sekolah tepat waktu. 6. Jagalah fasilitas di kelas. 7. Jagalah ketertiban kelas. Terima kasih Rara. Ini keyakinan kelas 4. Kalau keyakinan kelas 4 itu sudah dibuat, berarti kalian harus bagaimana? Melakukannya tidak, karena ini sudah disepakati semua. Ya. Nah, coba ada yang ingin tanyakan tidak? Bisa dipahami, Bisa. Semoga dengan keyakinan kelas ini, kelas 4 menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Ya, tidak ada lagi ya apa namanya, yang berantem atau yang buang sampah sembarangan. Bisa menjaga ketertiban, kebersihan. Ya, siap? Ya, ini keyakinan ini harus kalian laksanakan secara bertanggung jawab. Nanti setelah ini kan dibuat. Nanti sama Bu Yani cetak, kita tempelkan di tempat yang kelihatan. Nanti sebagai buktinya kalian boleh memberikan tanda jempol di kertas yang nanti Bu Yani buat ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian sudah sepakat dengan keyakinan. Terima kasih anak-anakku. Semoga kelas 4 selalu menjadi yang terbaik. Sekarang boleh istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yanti Nurhayati, di mana penyampaian tersebut, solusi tersebut merupakan hal yang bagus sekali, apalagi buat teman-teman sesama pengajar supaya dapat termotivasi, semoga dapat menjadi pemicu untuk semua pendidik agar bisa tujuannya adalah agar bisa kita berusaha meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam rangka memajukan dunia pendidikan Indonesia. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawardani. Menurut saya, untuk kegiatan sosialisasi diseminasi
budaya positif sudah sangat bagus dan sangat menambah wawasan saya tentang kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah di kelas. Terima kasih.